kita, Bang, ini bagusan mana ya, Nusantara atau si Android? Nah, kebetulan. Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya tentang pertanyaan dari teman kita. Bang, ini bagusan mana ya, Nusantara atau si Android? Nah, kebetulan nih saya sudah pasang custom ROM si Android. Bagi kalian yang belum tahu si Android, mungkin yang masih pemula masih kurang tahu, tapi bagi yang udah lama-lama di custom ROM, si Android ini lumayan bagus untuk pakai daily ataupun gaming driver ya. Kita akan bahas sekilas secara singkat, padat dan jelas. Nanti bagaimana menurut kalian, kalian bisa komen di bawah aja. Dan next kita akan bahas apa lagi, kalian juga komen aja di bawah, nggak masalah guys. Saya akan balas satu persatu. Ini adalah custom ROM si Android dan kebetulan device yang saya pakai ini adalah Poco F1. Dan tampilan awal utama ini adalah seperti ini, dia seperti Andromeda gitu dan rasi-rasi bintang untuk wallpaper di halaman utama. Dan juga untuk seperti navigasi untuk notification ini seperti AOSP pada umumnya, tidak ada perbedaan sama sekali ya, sama aja sih dengan yang lain. Untuk bagian setting, nah dia seperti ini tampilannya, kalian bisa lihat nanti ya. Terus, nah kalau misalnya Nusantara, dia itu ada namanya aircraft gitu ya. Tapi kalau dia juga punya, tapi dia taruh di agak-agak ke bawah guys ya. Namanya adalah setelan si Android ya. Nah, di setelan si Android ini kalau menurut aku lebih banyak si Android daripada si Nusantaranya. Nah, kalian bisa lihat ya untuk mengganti-ganti icon ataupun navigasi ini, dia itu menyediakan berbagai macam customisasi ya. Detail banget. Berbeda dengan si Nusantara cuman beberapa doang. Kalau untuk si Android, kalau kalian mengatur-ngatur setelan untuk navigasi, semuanya lengkap di sini guys ya. Gaya animasi pun sampai ada. Layar kunci kalian bisa atur-atur, terserah kalian. Navigasi kalian bisa atur-atur juga. Nah, ada tekan lama kembali segala macam. Kalian boleh atur-atur nanti sesuka hati kalian bagi kalian yang mau pasang. Nah, terus antar muka juga kalian bisa ganti-ganti segala macam guys ya. Notifikasi pun ada yang ya ini lumayan lengkap. Suara pun ada guys. Lain-lain pun ada. Nah, di lain-lain pun dia sudah menyediakan yang namanya buka kunci FPS yang lebih tinggi di dalam game. Yang dimana fungsi ini buat membuka handphone kalian tuh game-game gaming berat kalian itu bisa rata kanan ya. Misalnya contoh kayak Mobile Legends, kalian bisa buka dia itu sampai ultra dan PUBG Mobile sampai 90 FPS. Tergantung kalau memang dia sudah update ke gamenya tersebut. Oke, itu untuk khusus beberapa fitur yang ada di setelan si Android ya. Nah, untuk bagian-bagian yang lain seperti sistem ya, sistemnya pun aman-aman aja, nggak masalah. Untuk tentang ponsel kalian bisa lihat saya pakai Poco F1 dan di sini kita bisa lihat saya pakai versi Android yang ke-13 dan ini adalah si Android yang terbaru ya, yang versi 9.6. Nanti kalau mau kalian pakai versi yang di bawah pun tidak menjadi masalah selagi masih bisa support di handphone kalian ya. Ini versinya Android yang ke-13. Kalau kalian bisa lihat simbol si Android ini seperti Illuminati gitu guys ya. Itu adalah si ciri khas si Android ini, Android 13. Nah, dan kalau bisa kalian lihat kernelnya ya masih kernel bawaan sih guys ya. Saya belum atur ya. Tadi saya coba pasang untuk NGK SE nggak bisa dipakai ya, tapi pakai yang seperti Genos R21 atau R18 kalian bisa pakai ganti kernel ini. Itu untuk bagian versi Android, dan rekomendasi untuk kernel juga kalian boleh pakai Genos ataupun D8G yang 34 ataupun 4.0 yang khusus cocok untuk device kalian. Jadi nggak semua kernel itu bisa masuk ke semua custom ROM ya. Kalian harus menyesuaikan dengan si handphone dan juga customnya. Oke? Itu untuk bagian setting. Nah, untuk bagian skor Antutu. Nah, untuk Antutu ini saya coba-coba tadi tanpa menggunakan kernel tambahan. Dia hanya berada di 399.000, kurang dari 400.000. Nah, ini ya. Ini tanpa kernel ya, tanpa kernel gaming, overclocking ya. Kita cuma pakai kernel bawaan. Dia cuma berapa di 399.000 gitu guys ya. Untuk CPU ada di angka 88.000 dan ya GPU-nya lumayan besar di 156.000 dan itu tergolong besar juga guys ya. Dan untuk monitoring baterai ataupun benchmark monitoring suhu, dia itu stabil. Di sini kalian bisa lihat kalau misalnya Nusantara itu suhunya tidak stabil ya, bisa tembus sampai 40-an derajat ke atas kalau kalian main gaming lama-lama, dan itu membuat tangan kita itu nggak nyaman lah kalau misalnya main lama-lama ya. Dia paling tinggi cuman ada di 37 derajat. Saya akan coba fokusin, kalau bisa lihat
dia ada di 37 derajat, dan di sini paling rendahnya 30 derajat. Itu lumayan lah, lumayan untuk kita gunakan, kita libas game-game agak lama sedikit ya, kayak PUBG Mobile ataupun Mobile Legends atau game-game atau Genshin pun boleh kalian coba guys. Dan harusnya sensor-sensor yang ada di custom ROM ini tidak banyak mengalami gangguan ya. Sementara ini saya tidak menemukan ada bug yang begitu mengganggu. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, untuk sensor giroskop aman ya, jadi nggak ada masalah nanti misalnya kalian bermain game itu ada masalah di bagian sensor giroskop. Untuk kamera, nah untuk kamera yang digunakan oleh si custom ROM si Arduino ini bukan MIUI ya, dia bawaan kamera AWSP gitu, dan ya menurut aku ini kurang bagus ya guys ya, karena memang kalau sedangkan Nusantara dia pakai kameranya si MIUI. Mungkin ke depan si Android ini bisa dengerin kita lah, kita bisa pakai custom si kameranya si MIUI karena fiturnya lebih lengkap ya. Kalau ini kan kayak ya minimalis ya, tapi nggak terlalu bagus-bagus banget gitu guys ya. Ini kayak jelek banget ya. Itulah untuk bagian kamera, nanti kalian boleh coba-cobain sekilas ya. Untuk seperti ya, kalau kalian bisa tahu aplikasi standar lah mungkin berjalan dengan biasa lah, jaringan juga enak, enteng, nggak ada masalah, touchnya juga enak, TikTok aman, dan seperti sosial media yang lain seperti ya Instagram pun harusnya nggak ada masalah, Facebook segala macam juga it's okay, no problem ya. Jadi seperti Play Store juga ya it's okay gitu, nggak ada tapi tadi saya udah menemukan ini adalah bugnya, tapi kurang tahu ini apakah ini bug ataupun memang kesalahan daripada handphone ataupun custom ROM-nya. Kita kan lagi terhubung ke jaringan internet nih ya, ke jaringan internet, tapi dia itu nggak bisa buka Play Store. Nah ini ya, ini harus diperbaiki nih sama si developernya ya. Kita sudah otak-atik, ini nggak bisa guys ya. Anda offline, sedangkan kita itu bisa buka, misalnya contoh kita buka browser ya. Kita buka browser, nah seperti ini. Kita mau cari misalnya shift backup contohnya. Nah ini bisa nih berjalan dengan lancar ya. Tidak ada masalah, tetapi di Play Store dia itu bermasalah. Padahal ini sudah yang terbaru loh, yang Play Store ini. Ya mungkin itu beberapa masalah yang ada di custom ROM ini, dan cara mengakalinya kalian bisa download manual aja pakai APK Pure ataupun semacamnya. Dan untuk gaming harusnya tidak ada masalah. Kita langsung cobain seperti game Mobile Legends. Sorry, saya kebetulan lagi low bed, jadi ya kita coba main game sambil ngecharger pun pasti enak. Ini masih suhunya masih enak dipakai ya. Buat kalian yang sering suka main game sambil ngecharger ya, tentu kalian juga bagusnya sih membutuhkan yang ini ya, karena memang sejatinya si Android ini sudah enak dipakai untuk main gaming guys ya. Jadi buat kalian yang mau pakai ya pikir-pikir dulu deh, karena ya masalah tentang Play Store-nya tadi itu tidak berfungsi dengan normal ya. Nah kita sudah selesai update, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Ini adalah update Mobile Legends yang terbaru ya, dengan hero Irixia yang baru. Kita akan buka dengan settingan ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua unlock hack FPS itu bisa membuka settingan grafik ultra ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya kan, pasti nggak bisa karena memang dia belum update dengan si game Mobile Legends-nya. Jadi, kalian pandang sendiri deh ya. Dia belum buka ultra, hanya bisa sampai tinggi dan ultra. Padahal kita sudah buka fitur yang saya katakan tadi. Fitur ultra sampai ultra gitu ya, buka FPS tinggi ya guys ya. Itu untuk bagian Mobile Legends. Nah kalian bisa nilai sendiri ya, apakah itu sudah support atau belum. Dan untuk PUBG Mobile, tentunya setahu aku sih kalau untuk khusus PUBG Mobile harusnya tidak ada problem ya, karena memang PUBG Mobile ini dan custom ROM itu kayak sudah memang dia difokusin untuk PUBG game-game FPS gitu guys ya. Tapi kau nggak tahu kenapa kalau khusus untuk Mobile Legends dia memang selalu mengalami yang namanya ngebug gitu ya. Tidak munculnya atau fitur ultra nggak muncul. Tapi kalau di Nusantara itu terbuka fitur ultranya. Memang dia benar-benar real. Dia mau buka grafik rata kanan itu ya. Kita akan coba untuk bagian PUBG Mobile. Nah kita akan coba untuk PUBG Mobile. Bagian grafik, untuk grafiknya, nah ternyata terbuka ya guys ya. Seperti yang saya katakan tadi itu dia terbuka untuk 90 fps. Ya, kalian bisa cobain aja nanti. Dan di sini kalau bisa kalian lihat ya, ini udah update terbaru juga dan sudah kita pakai fitur yang tadi yang saya katakan. Dan ini cocok buat kalian yang main PUBG Mobile.
Tapi untuk Mobile Legends, kalau kalian merasa perlu fitur ultra ya silakan kalian pakai ataupun tidak ya. Kita coba untuk CPU throttnya seperti ini ya. Untuk start testnya kita tes aja langsung. Dan kebetulan kita belum menutup semua recent epic-nya. Kita coba untuk sekitar 1 menitan lah. Kita coba ya guys ya. Dari performa ini kalian bisa melihat sendiri apakah grafiknya itu stabil, apakah memang stabil atau memang tidak stabil, atau dia itu cuman awalnya doang guys ya. Kita akan testing. Di sini kalian bisa lihat di lonjakan pertama itu dia memang tinggi, terus dia jatuh ketika di menit-menit sekitar 20-an lah. Di situ dia jatuh ya. Tapi selebihnya itu dia mulai stabil lagi guys. Kita akan tes di bagian 1 menit ya. Performa untuk over, tapi ini belum pakai kernel ya. Ini cuman kernel bawaan. Jadi dia ini masih kernel bawaan, belum lagi kalau pakai kernel yang lumayan overclock ya, seperti misalnya itu NGK yang System X ya. Nah, ini untuk selama 1 menit kita testing ya. Kita testing ini grafik yang kita dapatkan. Dan untuk yang kita dapatkan maxnya itu ada di 83 gips ya. Sedang minnya 83 gips dan maksimal paling tinggi itu 128 gips ya. Dan itu lumayan cukup untuk kita mendeteksi bagaimana tentang performa si custom ROM ini. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah ROM ini recommended kita pakai? Ya, kalian komen aja di bawah, nanti kita akan balas satu persatu. Oke guys, mungkin itu aja video yang bisa saya share ke kalian, and see you in the next video.